Tidak ada manusia yang wujud. Tidak ada manusia yang melihat. Tidak ada manusia yang punya gerak dan diam. Karena semuanya itu sifat Allah. Maka begitu sifat Allah, maka mustahil menjadi sifat kita. Nah, disinilah sahabat, pagi hari ini, marilah kita mensyukuri segala sifat Allah. Dan kita belajar adalah mentakhallaku, berakhlak Allah. Bagaimana adalah kita memerankan, tapi tidak boleh mengakui yang sebenar-benarnya yang punya sifat itu Allah. Syekh Athaillah mengingatkan kepada kita, jangan kita adalah mengaku yang bukan milik kita. Adalah salah satunya adalah yang bukan milik kita adalah sifat Allah. Maka kita ini kalah dengan Jack Ma, kata Abah juga. Jack Ma saja mengerti bahwa sesungguhnya dia bilang saya ini tidak ada kalau bukan adanya Tuhan. Saya ini tidak hidup kalau bukan hidupnya Tuhan. Saya tidak akan kaya kalau bukan kayanya Tuhan. Nah, disinilah kadang-kadang kita orang Islam justru lemah. Kita merasa malah justru sebaliknya. Kita adalah mengakui sifat Allah menjadi sifat kita. Nah, disinilah sahabat yang barangkali hari ini kenapa Indonesia terpuruk. Ya. Kita kadang-kadang pandai menyebut nama Allah, nama Muhammad, tapi tidak pandai merasakan kehadiran Allah dan mengembalikan adalah hak yang mutlak kepada Allah, sifat Allah kepada Allah. Nah, itulah kenapa ada ungkapan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Itu kita harus ridho. Kita ridho bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan. Jadi wujud itu adalah sifat Allah. Maka pada saat kita merasa sifat wujud itu milik kita, disinilah masalah. Maka kalau Abah simpulkan kesulitan orang Islam hari ini, kemiskinan, ketidakbahagiaan, disebabkan kita merampok sifat Allah. Sementara orang yang kalian kafirkan, ya, kenapa mereka Tuhan percaya kepada Einstein, kepada Newton, Kepler, Archimedes, James Watt, dan lain-lain mereka yang hebat-hebat itu? Karena ternyata ungkapan mereka sangat tauhid, sahabat. Sangat tauhid. Ya. Mungkin kita nggak usah bicara orang-orang yang lama. Orang seperti Jack Ma aja sudah berkata begitu. I'm not exist without him. Saya itu nggak ada kalau bukan sifat Tuhan. I cannot alive without him. Saya ini nggak hidup kalau bukan sifat hidupnya Tuhan. I cannot be rich without him. Saya ini nggak punya kaya kalau bukan sifat kayanya Tuhan. Kalau kita kan hidup, merasa hidup, kayaknya hidup menjadi sifat kita. Manusia tidak punya sifat hidup. Karena manusia itu dihidupkan. Manusia tidak punya sifat wujud. Karena sifat wujud itu wujud kita ini maka disebut wujud waham, wujud arad, wujud yang diwujudkan. Tadi sebagaimana asbah kayu ada karena adanya kayu. Jadi betapa yang nyata itu adalah kayu, bukan asbah kayu. Begitu. Botol plastik menjadi plastik. Jadi adanya botol plastik ini karena ada di plastik. Semuanya begitu, sahabat. Dan itulah yang menjadikan sampai ada hadis Nabi, adzanbu hirmanu rizki. Dosa itulah yang menghalangi rizki. Ya. Dan dosa ternyata yang terbesar yang sekarang Abah saksikan dialami orang Islam justru kesyirikan. Masih mentuhankan batu yang jauh di sana. Tadi Allah suruh hanya menghadapkan wajah. Tadi semua. Tapi justru salah kaprah manusia. Dan disinilah sahabat. Ingat.
Segala sifat yang wajib kepada Allah itu menjadi sifat yang mustahil kepada makhluk. Dan sebaliknya sifat yang mustahil pada makhluk, itulah sifat yang menjadikan sifat yang wajib kepada Allah. Karena makhluk Allah al-abid wal ma'bud itu kebalikan. Itulah kenapa kita supaya bisa bersama Allah harus tubadil. Memindahkan isim fa'il ke isim maf'ul. Menjadikan sifat kita ini lebur pada sifat dalang. Sifat wayang. Jangan mengaku sifat itu sifat kita. Tapi sifat dalang. Maka itulah saya ingatkan. Manakah anta da'iyya ma laisa laka mimma lil makhlukin. Apa yubihu laka anta da'iyya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Kita tidak boleh mengaku yang bukan milik kita. Dan syatoilah sindir. Apakah juga Allah boleh manusia mengaku yang bukan sifat dirinya? Ada wujud itu sifat Allah. Melihat itu sifat Allah. Mendengar itu sifat Allah. Ilmu itu sifat Allah. Kudrat itu sifat Allah. Iradat itu sifat Allah. Nah, sementara kita manusia hari ini justru merampok sifat-sifat itu. Makanya di hikmah sebelumnya dilarang kita adalah meminta bayaran pahala dari pekerjaan yang bukan kita pelakunya. Kenapa kita merasakan bahwa menuntut pahala, menuntut sorga? Karena kita menganggap bahwa sifat hidup itu milik kita, sifat wujud itu milik kita, sifat mendengar itu milik kita, sehingga begitu tubuh ini melakukan sholat, menjadi sholat kita. Padahal itulah yang akhirnya diingatkan. La tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Kalau wayang itu adalah dimainkan semalam suntuk, dalanglah yang kerja itu. Sifat dalanglah yang ada itu. Makanya yang harus dipahami adalah bagaimana wahada yuwahidu tauhidan. Mengesahkan Allah. Tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan itu adalah mengesahkan Allah. Tadi semua. Mengesahkan sifatnya. Nah inilah sahabat. Bahkan Abah menuliskan judul. Karena begitu banyak pertanyaan. Abah kasih judul. Sebenarnya Allah nyuruh kita di dunia ini adalah kaya. Allah menyuruh di dunia kita ini sukses. Allah menyuruh kita di dunia ini bahagia. Karena kalau enggak kaya, enggak sukses, enggak bahagia, kamu tidak bisa memerankan sifat Allah. Ghaniyun. Ghani itu sifat Allah. Mugni itu sifat Allah. Razak itu sifat Allah. Ini pada saat ada kaya, jadilah salabah. Pada saat berilmu, jadilah Barsiso. Pada saat jadi pejabat, jadilah Fir'aun. Nah inilah berarti kita telah. Inilah yang Abah saksikan secara tauhid dohir dan batin. Di kalangan awam maupun kalangan mereka yang katanya disebut kiai. Hilang tauhidnya. Tadi semua. Ya. Maka disinilah sahabat pagi hari ini Abah ingin mengajak. Ayo kita kembalikan. Dan ayo bahagia. Dan disitulah kenapa ada bahasa tawakal. Tawakal itu adalah pada saat engkau hilangkan diri. Wakilkan segala urusan pada Allah. Tapi bukan berarti kamu diam. Di sini juga orang salah kaprah lagi. Jadilah Jabariyah. Kalau nggak Jabariyah, jadilah Mutajilah. Dia punya kekuatan. Kalau nggak ada kekuatan, lillah, lilillah. Dia jadi Jabariyah. Tapi dia tetap ada. Seharusnya kalau kalian ngaku sunnah, ahli sunnah wal jamaah, jam'u. Leburkan, fanakan pada sifat Allah. Ini ngakunya ahli sunnah wal jamaah tapi Jabariyah. Aku ahli sunnah wal jamaah tapi Mutajilah. Aku ahli sunnah wal jamaah Mujassimah. Allah masih ada duduk di atas aras. Itu udah jelas-jelas Mujassimah. Allah dianggap makhluk sehingga diatur nanti sepertiga malam terakhir. Allah ada. Sepertiga malam pertama Allah tidak ada.
Tadi semua. Nanti jam 3 subuh Allah turun. Duhur Allahnya lagi tidur. Tadi semua. Ya. Nanti ke Mekah di sono ketemu Allah. Di sini Allahnya nggak ada. Ini kebodohan. Tauhid yang luar biasa. Sekarang ini kalau Abah melihat. Justru kemusyrikan itu ada pada diri kita. Orang Hindu saja sudah menyeliputi pohon. Karena tidak ada bagi orang tauhid itu yang bukan Allah. Dan dia tahu orang Hindu itu, orang Buddha itu, bahwa hidupnya dia itu dari oksigen. Dan dia merasakan bahwa pohon itu bukan pohon. Dan bukankah itu yang dikatakan baginda Nabi, man nadzara kulla syai'in malam yarullah fahuwal batil. Siapa saja melihat segala sesuatu tapi tidak mampu melihat Allah, batil. Tadi mereka bahkan melatih Shaolin dengan ginkang luwekang. Napas masuk, napas keluar. Tai Chi, napas masuk. Kenapa Tai Chi itu gerakannya lembut? Untuk merasakan sesungguhnya aku tidak punya gerak. Aku tidak punya hidup. Hidupku adalah bukan sifatku. Gerakku bukan sifatku. Wujudku bukan sifatku. Dia hadirkan itu dengan Tai Chi itu. Dengan gerakan lemah gemulai. Untuk merasakan kehadiran Tuhan. Shaolin, Buddha, yang kamu kafirkan itu. Kalau Abah sebaliknya, kata Abah, justru orang Islam sebenarnya kafir. Tadi, betul kata Gus Dur. Banyak yang hafal Quran hadise. Banyak ngapirkan yang liane. Kapire dewe ngadigateke. Dan inilah yang membuat orang Islam miskin. Tuhannya menyuruh kita adalah bahagia dari awal. Wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda. Ada Allah malah wala taqraba hadhihi syajarah. Malah kita orang Islam yang mendekati huldi. Tadi semua. Segala apapun yang kamu pandang yang bukan Allah, huldi. Itu. Ya. Allah menyuruh kita jadi khalifah. Masa wakil Allah miskin? Dan Allah tidak punya sifat, salah satu sifat miskin. Sifat 99, sanga-sanga. Sangha-sangha. Harus menjadi sifat kita. Maka disitulah kita harus menemukan mentakhali sifat-sifat bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah. Supaya tahali sifat-sifat Allah. Tadi kaya, goni, sifat Allah. Mugni, sifat Allah. Roza, sifat Allah. Tadi semua. Ini malah sebaliknya. Sadar nggak sadar jadi Fir'aun. Merasa jadi Tuhan. Dan orang belajar tauhid dikiranya orang bertauhid itu mereka-mereka yang mau jadi Allah katanya. Justru yang disebut Tuhan itu pada saat kamu bersandar pada dirimu, kau punya kekuatan. Sifat hidup itu sifatmu. Wujudmu itu sifatmu. Ilmu itu sifatmu. Maka kiai-kiai koplok yang dakwahan cari duit. Dengan menganggap bahwa sesungguhnya bahwa ilmu itu milik gua. Hidup itu milik gua. Koplok itu. Ya. Nah inilah yang harus kita rubah. Kalau nggak rubah hari ini. Kita jadi jongos. Akhirnya hanya muncul makhluk-makhluk tomah. Yang bersandar pada makhluk. Gua nggak makan kalau nggak ditolong dia. Ini terjadi di negara kita tercinta yang disebut mayoritas Islam itu. Allah menyuruh kita di awal pun menyuruh bahagia. Bahkan ulama-ulama kita dulu, Tasawwuf Qadir dan Tafsirul Asrar, Jannatul Ma'wa itu di sini. Jannatul Ma'wa, Quran menyatakan dipan dari emas, bidadari. Bidadari itu hurun in, apa saja. Kayak Abah tadi malam dapat hurun in. Dapat HIS yang sudah dimodif. Tadi semua. Itu hurun in. Tidak pernah mencari-carinya. Tidak pernah mengangan-angankannya. Pada waktunya Tuhan menghendaki.
Karena Tuhan itu kaya. Dan Tuhan punya cara. Mobil yang high-end yang sudah dimodif dengan harga hampir 1,2 miliar. Sekarang ada di rumah. Nggak pernah. Awalnya juga ngelamun aja enggak. Disinilah hai orang Islam bangkit. Kesadaran ketuhananmu bangkit. Jangan justru ungked dan nggak karuan. Mending senang pagi sekalian. Sehat. Nah inilah. Karena tarif-tarif yang sudah ngaco. Yang tidak pernah. Dari awal Allah sudah mengatakan. Wa idkulna ya adamuskun. Anta wa zaujukal jannah. Wa kula minha rogoda. Kamu disuruh bahagia. Hei Adam, hei ruh, bahagialah bersama jasad. Nah itu kalau tafsir secara hakikat. Hei ruh, bahagialah bersama jasad hidup di dunia ini. Itu. Maka kenapa ciri orang iman sodako? Ciri orang takwa sodako. Ciri orang khusyuk sodako. Ciri orang hijrah sodako. Ciri iman sempurna lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sedekah. Bahkan punya harkat sedikit pun alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i sedekah. Artinya bahwa manusia itu bukan dilihat salat, puasamu, zikirmu, tapi akan dilihat apa yang sudah kau korbankan untuk Tuhan. Apa yang sudah kau sebagai khalifah di muka bumi ini. Bukan sebaliknya khalifah yang rengek-rengek selalu ingin dibantu, disogok. Makhluk-makhluk yang selalu mengharapkan makhluk. Ini orang Islam ini banyak yang sudah menyembah makhluk. Menyembah atasannya, menyembah kantornya, menyembah usahanya. Kalah sama Jack Ma aja udah kalah. Kiai yang paling kiai di Indonesia. Saya tidak pernah dengar dari ucapan kiai yang ngomong kayak Jack Ma. I cannot exist without him. Saya itu nggak punya sifat ada. Yang punya sifat ada itu Tuhan. Tuh, itu udah benar Jack Ma di situ. Saya tidak punya sifat hidup karena sifat hidup itu milik Tuhan. Itu I cannot alive without him. I cannot be rich without him. Saya tidak punya sifat kaya. Karena aku ya kaya itu sifat Tuhan. Itulah kunci keberhasilan Jack Ma, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Tesla. Kenapa dia ngerti 369? Sanga. 369. Itulah kata Tesla. Kunci sukses dunia 369. Sanga. 369. 99. 18. 1 tambah 8, 9. Maka itulah angka 9 itu adalah angka ajaib. 1 kali 9, 9. 9 tambah 0, 9. 2 kali 9, 18. 1 tambah 8, 9. 3 kali 9, 27. 2 dan 7, 9. 4 kali 9, 36. 3 dan 6 itu 9. Coba. Dan matematika itu ajaib, sahabat. Kemarin saya dapat share dari teman, Pak Heri. Betul. Kenapa angka 10 itu hanya angka kalau angkanya sama? 3 dan 7. Pakai T dan T, 0 pasti belakangnya. Ya, sama. 3, 7, 10. 5 tambah 5. 10. Kalau sama tuh. Tadi. Kalau angkanya itu ada kemiripan, ya. Jadi inilah kadang-kadang matematika Tuhan ini adalah angka yang sangat ajaib. Ya. Sahabat.
Mari kita luruskan tauhid kita. Dan karena Allah dalam Al-Quran menyuruh kita bahagia. Menyuruh sukses. Dan demikian pula baginda Nabi. Bahkan dikisahkan dalam kitab Daqaiqul Akbar. Ada 5 orang yang sedang ngantri di sorga. Itu kisah syariatnya. Nah, kalau kita dengar kayak gitu tuh jangan lempeng begitu lagi. Tadi semua. Maka tadi kata Abah juga. Kenapa Nabi Musa itu tertipu dalam pandangan syariat? Ternyata apa yang dilihat Musa itu nggak seperti itu. Nah inilah maka kita tidak boleh syariat melepaskan hakikat, hakikat melepaskan syariat. Memang kesempurnaan itu dohir batin. Batinmu hakikat, dohirmu syariat. Soleh jasadnya, arif ruhnya. Harusnya begitu. Memang kita ini aturannya. Di dalam kisah itu dikisahkan. Ada seorang mati syahid sudah ngantri di depan. Ditanya oleh malaikat, kenapa kamu di depan? Karena saya mati syahid. Katanya saya harus duluan masuk surga. Tapi kemudian tanya malaikat itu, dari mana kamu tahu itu bahwa mati syahid itu mulia? Oh saya dari ulama. Oh kalau gitu kamu mundur. Harusnya ulama dulu. Udah. Masuk ulama ke depan. Ditanya lagi sama malaikat, siapa kamu? Saya ulama. Kenapa kamu ada di depan untuk masuk ke surga duluan? Karena saya ulama. Dari mana kamu tahu bahwa ulama itu mulia? Karena saya mondok, saya belajar, saya sekolah. Terus dari mana kamu bisa mondok? Dari orang kaya yang bangun pondok. Kalau begitu bukan kamu ulama, si orang kaya itu. Mundur kamu. Akhirnya yang masuk surga duluan orang kaya. Nah, semua. Itulah Allah menyuruh kita kenapa. Ciri orang takwa sodako. Ciri iman sodako. Ciri orang iman sempurna lan tanalul bir. Allah sampai menggunakan kata lan. Bukan lam. Tidak akan pernah kamu disebut iman. Sebelum kamu mengorbankan hartamu di jalan Allah. Maka tadi. Ciri orang hijrah. Alladzina amanu wahajaru. Orang-orang yang beriman wahajaru yang hijrah. Wajahadu yang sungguh-sungguh. Fisabilillah di jalan Allah itu adalah biamwalihim harta. Makanya jangan teriak-teriak mau ke gajah. Bohonglah kamu itu. Siap mati. Bohong. Duit dulu. Kata Allah. Karena ternyata manusia itu paling pelit kata Allah. Paling bahil. Maka sungguh bodoh. Ada ustadz mengatakan orang gak sholat gak apa. Walaupun sodakohnya banyak bantu orang setengah dunia. Itu ustadz koplok itu. Justru tujuan kita Islam, iman, ihsan itu pada saat kita justru berbagi. Mentajalikan sifat Allah. Tujuannya takhallaku bi'alakillah. Jangan nyandar pada alat. Sholat itu alat untuk tujuan. Zikir itu alat untuk tujuan. Ibadah itu alat untuk tujuan. Apa tujuannya? Sampai mentajalikan sifat Allah. Penyayang, pemaaf, kaya. Sifat Allah itu goniyun, mugni. Kan hanya orang kaya yang bisa menolong. Hanya orang kaya yang bisa membangun untuk kepentingan umum. Bisa membangun jalan, membangun jembatan. Tadi semua. Inilah maka muncul bahasa-bahasa biar saya menderita di dunia. Yang penting surga. On itu. Yang namanya jannatul ma'wa. Alam fisik itu di sini. Maka tadi kata Abah. Manusia harus diulang. Kan harus merasakan kenikmatan fisik tadi. Merasakan kenikmatan ayam kampung, gurame bakar. Tadi semua. Pesmol. Dan semuanya. Tapi kamu pandang semua itu adalah menyaksikan Allah, rasa Rasulullah. Maka tadi kita ini hanya disuruh adalah menjadikan dunia ini akhirat. Tadi semua. Ini sekarang kebalik. Orang akhirat. Kegiatannya akhirat tapi otaknya dunia.
Seharusnya kalau kamu ingin bahagia di dunia ini, wabtaghi fima ataqallahu darul akhir. Jadikan dunia ini adalah darul akhir. Kalau jadikan dunia ini darul akhir, berarti pasti orang itu akan berlomba-lomba sedekah. Akan lomba-lomba menyayangi orang. Berlomba-lomba, bukan lomba-lomba sholat. Bukan lomba-lomba one day one judge. Bukan lomba-lomba ngapalin Quran. Apa? Terus apa dampaknya? Buat yang ngapalin Quran, buat manusia. Karena ini hubungan hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Nah inilah hari ini justru orang tahfidz Quran ujungnya cari duit. Orang kiroat ujungnya cari duit. Ujang mondok ujungnya cari duit. Nah inilah. Inilah sahabat. Maka kata apa? Daripada kamu bikin pondok, abah lebih senang kamu bikin PT. Ya. Bikin pabrik. Biar manusia bekerja di kamu. Kamu jadi mentajalikan sifat Tuhan. Tadi semua. Tapi kalau bisa sambil mondok, itu tapi lebih utama. Karena ujung-ujungnya kamu dituntut sebagai khalifah. Dan tadi ternyata orang yang masuk. Maka kata Allah, Anna uhibbu ahlas sahah. Aku itu mencintai orang pemurah. Aku mencintai orang kaya yang pemurah. Walaupun Allah juga wahubbi lil fuqara syai asad. Walaupun aku juga lebih mencintai orang miskin yang pemurah. Karena ujung-ujungnya itu bukan sholat. Pemurah. Itulah Allah, itu Al-Quran, alam ini dihimpun Al-Quran pada Fatihah, pada Bismillahirrahmanirrahim. Nah itulah tadi. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka. Kalau kamu ingin merubah nasibmu. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kata Allah sebagaimana aku berbuat baik. Menyayangilah kamu sebagai aku menyayangi. Memaafkanlah sebagaimana aku memaafkan. Berilmulah sebagaimana aku berilmu. Hiduplah sebagaimana aku hidup. Tapi pada saat kamu harus hidup, syaratnya kamu mati. Tuh. Karena hidup sifatku, bukan sifatmu. Kayalah kamu dengan sifatku. Karena kaya sifatku, bukan sifatmu. Dan aku tidak suka kalian miskin. Karena aku tidak punya asma miskin. Manusia sekarang ini bangga dengan miskin, merasa juhud dan lain sebagainya. Juhud itu bukan berarti tidak punya apa-apa. Pandangan batinmu, dunia tapi akhirat. Wabtagi fima ataqallahu darul akhir. Jadikan negeri akhirat semua. Maka apapun yang kamu lakukan adalah ibadah. Ibadah itu adalah pada saat tadi. La tasyi'u ibadah illa bihuduril qalbi. Nggak sah ibadah kecuali hadirnya hati. La tasyi'u ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali mengenal yang disembah. Nah ini akibat tidak kenal kepada yang disembah. Maaf ya, Abah melihat hari ini. Jack malah lebih ngerti tauhid ya, daripada kebanyakan orang Islam termasuk kiainya hari ini. Buktinya apa? Tadi semua. Ada yang cerita barusan. Ada amplop yang nyasar. Harusnya tukang adan. Khotib ketuker amplopnya ke tukang adan. Khotibnya nelpon lagi. Ini contoh. Ya. Contoh bahwa sesungguhnya kalian adalah merasa ilmu itu sifat kalian. Bukan sifat Allah. Segala yang menjadi sifat Allah mustahil menjadi sifat kita. Segala apa yang menjadi sifat kita mustahil sifat Allah. Itulah kenapa kita disebut Allah, hubungan kita dengan abid wal ma'bud itu adalah mukhalafatul hawadis. Berseberangan. Berseberangan, sahabat. Nah disinilah juga yang Abah
Kenapa manusia itu menjadi susah? Syaitan sudah membahas. Ya, banyak hal. Yang pertama tadi mengaku-ngaku. Sifat Allah menjadi sifat kita. Ingat, hidup itu bukan sifat kita. Wujud itu bukan sifat kita. Itulah kenapa. Sadar nggak sadar orang Islam itu berada pada kemusyrikan. Kemusyrikan. Syirik jali, syirik hobi. Tapi kalian malah melihat orang Hindu yang sedang, atau orang Islam yang sudah kesadarannya naik. Menyayangi pohon, dibajuin pohon. Kalian tuduhannya udah salah. Justru nggak sadar yang syirik malah kita. Mereka yang sadar. Saya tanya, kenapa Bapak bungkus baju pohon? Pak Asep, ini bukan pohon. Saya ini. Ya, tidak ada pohon. Nah itulah tauhid itu. Apa? Sahabat. Kita ini nggak nafas loh Pak Asep tanpa pohon ini hakikatnya. Karena dia adalah bukan pohon. Tuh. Sahabat. Ayo, makanya akhirnya muncul kesulitan. Walaupun meminta nggak ada balasannya, nggak tersambung. HP kamu bagus nggak tersambung, SIM cardnya nggak sadar, artinya SIM card bahro. Kenapa doa saya ngegoeng terus? Kenapa saya udah kirim doa udah lama-lama nggak ada jawaban? Tadi karena doanya nggak nyampe, kayak HP yang tidak ada kuota. Nah inilah sahabat. Allah contohkan dengan segala apa yang ada di alam ini sekarang. Seharusnya jadikan pelajaran kepada kita. Siapa HP? Tubuhmu. Siapa ruh? SIM cardmu. Siapa provider? Ada Tuhanmu Allah. Tapi tiga-tiga kan tidak berpisah. Berpisah nggak Pak Budi casing, SIM card, sama provider? Tidak. Maka itulah disebut dengan hudur, hadir. Semua, ya. Kalau ingin tubuhmu mentajalikan sifat Allah, maka keluarlah dari pengakuan-pengakuan pada sifat Allah menjadi sifat diri kita. Nah inilah muncullah kesulitan. Maka itulah kenapa id dari kata ada ya'udu itu adalah id, kembalikan kepada fitrahnya. Supaya tubuhmu ayyada yu'ayyidu. Iftar, pesta, kaya, bahagia, sukses. Bukankah itu spirit Al-Quran? Al-Quran tidak menyuruh kamu belangsak. Al-Quran tidak menyuruh kamu. Cuma Al-Quran menegaskan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dalik. Isi Al-Quran suruh kita sodako, 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 sodako. Perintah sholat hanya beberapa biji. Tapi perintah sodako, infak, penuh isinya. Bahkan sholat saja dianggap tidak ada bagi Allah kalau kamu yang tidak mau berdharma. Tidak mau sodako. Mendustakan anak yatim. Aro'aital ladhi yukadzibu biddin. Fadhalikal ladhi yadu'ul yatim. Biarkan orang miskin. Membiarkan anak yatim, maka sholatmu pun tidak ada. Jangan dibalik. Enggak sholat, batal semua kebaikannya. Inilah. Itulah kenapa Allah ngisahkan Baroh dan Musa. Musa itu sholatnya 50 waktu. Doanya 20 tahun. Tapi kalah oleh Baroh yang disebut syirik. Oleh Musa sendiri. Tapi Allah mencintainya. Kenapa? Karena Baroh memerankan sifat Allah. Menyayangi. Coba kamu pahami itu kisah Baroh dan Musa itu. Sahabat. Jadi intinya adalah agama hidup itu bukan tentang sholat, puasa, zikir, haji. Tapi bagaimana menyadari rasa Tuhan, sifat Tuhan, kita tajalikan
Dan jangan berbuat syirik. Dan jangan ngaku-ngaku yang sifat Tuhan menjadi sifat kita. Kenapa manusia miskin? Karena dia mengakui sifat Tuhan. Karena sifat dia merasa kaya. Atau merasa ingin kaya. Berarti dia. Dan begitu kaya manusia lupa bahwa kaya itu sifat Tuhan. Hidup itu sifat Tuhan. Wujud itu sifat Tuhan. Dan semua sifat Tuhan pasti bukan sifat makhluk. Ingat itu. Segala yang mustahil bagi Tuhan, itulah sifat kita. Dan segala yang mustahil bagi kita, itulah sifat Tuhan. Inilah kesalahan. Maka apapun permintaanmu, maka matawaqafa matlabun anta tolibu birabbika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Permintaan tidak tertahan selama engkau meminta dengan bersandar pada Tuhan tadi. Dan permintaan tidak mudah pada saat engkau bersandar pada dirimu. Itulah dari awal. Dari surat yang tadi malam itu yang Abah baca, surat Al-A'raf. Ya. Ada manusia yang tidak bisa masuk, saking tidak mungkin adalah ke dalam surga itu seperti kata Allah, semustahilnya gajah masuk liang jarum. Itulah. Kau bisa kaya dengan sifatmu sendiri. Kau bisa hidup dengan sifatmu sendiri. Kau bisa kembali pada Allah dengan caramu sendiri. Itulah mustahilnya. Sama seperti memasukkan gajah ke lubang jarum. Ini malah ngajak orang rame-ramean, rajin-rajinan. Hari semua. Tapi melupakan sifat Tuhan. Hari semua. Akhirnya mentuhankan norma. Benci pada orang yang gak sholat. Padahal dia aja sebenarnya gak sholat. Inilah. Ya. Tadi. Karena kamu tidak mengerti tauhid. Tadi. Khairihi itu Allah. Wasyarihi juga Allah. Cuma ada etika. Pada saat khairihi. Sandarkan semuanya memang afal Allah. Sedikit pun bukan afal kita. Dan kita tidak boleh ngaku-ngaku apa. Dan meminta balasan daripada kerjaan yang bukan kerjaan kita. Itu. Sahabat. Kemudian dalam hikmah yang berikutnya juga Syaitanillah mengingatkan kepada kita. Maka la tastagrib buku ala akdari madum tafi hadidar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di tubuhmu. Di dunia itu tadi pada saat Allah ngomongin bumi, ya juga tubuh kita. Maka pengertian yauma tubaddalu ardu ghairu ardi was samawat. Itu adalah pada hari di mana bumi diganti bumi lain, maksudnya juga badanmu diganti badan lain, HP-mu diganti HP lain. Kenapa? Surga itu naik kalau seandainya syuruh itu adalah sadar pada Tuhan, sadar pada provider. Tersambung dengan provider. Barulah nanti kamu dapatkan casing baru yang lebih mahal. Itulah surga. Tuh, maka disebut surga itu derajat. Derajat itu untuk tubuh. Ini on lagi. Surga. Di sono. Di sono itu di mana? Allah di mana? Di sono. Nah, coba. Orang pergi ke satu kampung. Negara koplok. Mau dekat pada Tuhan. Mana? Mau dekat ke rumah Tuhan. Aduh. Inilah kesyirikan. Maka Allah sudah berkata dalam Al-Quran. Tentang bagaimana kita bisa bahagia. Bagaimana Sulaiman. Bagaimana Maryam. Ya. Mentajalikan sifat-sifat Tuhan. Sampai Maryam dengan Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Selama kamu sempurna tawakalnya pada Allah. Tapi pahami ada dua makom. Ada makom tajrid, ada asbab. Tapi asbab juga bukan kamu. Justru asbab itu untuk melihat fi'il Allah. Tuh. Ini juga ada asbab. Merasa kerja lagi.
Ke kantor, wah saya mah asbab ke kantor. Kamu lagi yang ke kantor tuh, kembali lagi. Berarti kamu mengakui sifat dalang menjadi sifatmu. Coba sekarang ini. Di Sunda lu mampah ulang ngalengka, init bari cicing. Diam dalam satu faham. Diam dalam satu keyakinan. Tauhidkan wahada yuwahidu tauhidan. Tetapkan hanya satu yang ada dia. Hanya dialah yang punya sifat-sifat itu. Maka latas tagrib buku al-aqdari madum fi hadidar. Fa innaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wa wajibunatiha. Jangan engkau merasa aneh dengan terjadi kesulitan selama kamu ada kamu. Kan tadi kata apa? Orang sholat saja secara syariat saja tanpa hakikatnya. Tadi pasek. Nah orang pasek itulah dia orang sholat walaupun Allah. Itu sama aja kata Allah. Wah ini ngajak berantem sama gua. Itu gak ada bedanya tuh. Maka kata Allah. Fawailul lil musallin. Celaka sholat dia itu. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka wa tasdian. Maka tadi. Begitu Allah. Maka dari bawah Allah. Dari subhana asyra bi'abdi lailam. Kanu lail dulu. Pati. Itulah kisah sholat. Subhan maha suci. Sucikan. Hilangkan keberadaanmu. Subhanallah di asro, biarkan berjalan sendiri. Maaf ya, keluarga saya itu tidak akan takbir, tangannya tidak akan ngangkat sendiri oleh dirinya. Karena tangan itu bisa ngangkat sendiri sebenarnya. Tangannya tumbuh sendiri. Allah. Dan saya menyaksikan di keluarga istri saya itu, ayahnya melatih. Kamu jangan angkat tangan dengan kehendakmu, dengan keinginanmu. Karena sesungguhnya sadari kehadiran Tuhan. Saya saksi mata menyaksikan. Kalau kamu nanti ke sini, tanya istri saya. Ya. Ini dengan legengnya. Allah. Saya gedek kadang-kadang. Orang-orang ustadz yang cuma ngerusak manusia, keyakinan pada Tuhan. Inilah abah itu marah Pak Mas Budi. Tadi semua. Ada lagi yang baca Quran ini. Coba buka halaman Quran, halaman sekian di atas, garis atas, paling kanan, di bawahnya itu. Sombong itu. Bukan itu, bung. Bukan itu, Quran itu. Coba buka lagi halaman sekian, garis paling bawah, paling kanan, bawah. Itu aksi. Itu sirkus. Apa Islam jadi dagelan kayak begitu? Ada semua. Ada lagi. Orang cepecinya digini-gini. Ada semua. Merasa paling pintar kayak Musa. Dagelan semua. Ada semua. Ada lagi yang gondrong. Maaf. Ini karena kalau nggak dibenerin, terus sementara mereka percaya pada orang-orang itu, terus umat kapan bangkit? Kapan keyakinan umat bangkit? Kapan kesadaran tauhid hidup? Akhirnya hanya menonton dagelan. Nah inilah sahabat. Ya, kenapa Tuhan dalam Al-Quran menyuruh kita bahagia? Menyuruh sukses. Bukti Tuhan menyuruh sukses, tidak mungkin Tuhan menyuruh ciri orang takwa sodako, ciri orang iman sodako, ciri orang khusus sodako, ciri orang hijrah sodako. Berarti kalau begitu bukan sholat. Kenapa sholat dikaitkan akimis sholat wa itau zakat? Sampai Nabi la sholata illa bi zakatallah. Nggak ada sholat yang tidak sodako, tidak zakat, tidak jariah, tidak berbagi. Itulah sebetulnya Tuhan lebih banyak menyuruh kita adalah untuk sukses, untuk bahagia, supaya kita masih berbagi. Maka kata Tuhan, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan Tuhan menyuruh wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas. Ayo, kembalilah padaku, kembali padaku.
Jangan ngaku-ngaku hidup itu sifat. Kembalikan. Hidup itu sifatku. Wujud itu sifatku. Ilmu itu sifatku. Mendengar itu sifatku. Kalam itu sifatku. Maaf Mas Butuh Kunti. Itu suka muntah itu di dalam biasanya. Itu adalah sifatku. Wujud itu adalah sifatku. Kaya itu adalah sifatku. Kembalikan. Kalau di situ mah nggak apa-apa. Kalau takutnya di situ, ya. Kaya itu adalah sifatku. Ilmu itu adalah sifatku. Wujud itu adalah sifatku. Sahabat. Dan Tuhan menyuruh kita adalah saling menyayangi. Berbagi. Memaafkan. Itulah setelah nama-nama Tuhan itu adalah. Bahkan Tuhan adalah Raufur Rahim. Ghafurur Rahim. Semua. Afuwun Karim. Maka nama-nama penuh dengan sifat memaafkan. Sifat menyayangi. Sifat menyelamatkan. Sifat melindungi. Ini bukan. Sifat memecahkan. Sifat mengadu domba. Sifat marah-marahan. Sifat saling dengki. Sifat saling hasud. Sifat sombong. Coba. Kita ini makhluk siapa? Ngaku umat Muhammad. Nabi Muhammad kepada Yahudi buta disuapin. Kepada Nasrani Majusi dijenguk. Disayangi. Kurma ajwa dibagi dua dengan pendeta itu. Padahal pendeta itu ngasih tai adalah unta. Terus kita ini umat siapa? Tuhannya siapa? Nah itu raditu billahi robba wabil islami din. Kapan berserah dirinya? Wabi Muhammadin Nabi, kapan mengakui Muhammad sebagai Rasul? Hanya bukan menggunakan Muhammad untuk cari makan. Muludan untuk cari makan, Rajaban untuk cari makan. Hanya jual-jual nama Muhammad. Nggak ada bedanya kamu itu sama Habib itu. Tadi semua. Yang bedanya kamu ngaku duriat, dia ngaku duriat. Sama koploknya itu. Yang satu jual ngaitannya ke nasab, yang satu ngejual. Tapi tidak pernah merasakan sifat Muhammad. Bagaimana Muhammad bertuhan? Bagaimana tauhid Rasulullah? Tapi tidak. Rasulnya hidup di Madinah dengan masyarakat Madani. Satu kesatuan saling menyayangi. Yang Majusi, yang kata Allah lakum dinukum waliyadin. Walana amaluna walakum amalukum. Udah Nabi tidak lagi urusan. Dan Nabi kalaupun perang disuruh Allah. Perang itu bukan untuk membunuh kafir itu. Tapi ingin pelajaran. Perang Badar itu bagaimana? Pada saat kau bersandar pada Allah. Perang Uhud pada saat kau bersandar pada ghanimah. Walaupun yang mimpin Nabimu sendiri. Tidak bisa. Muhammad tidak bisa memberikan syafaat apapun. Di sinilah Tuhan sedang mengajarkan tauhid sebetulnya di perang Badar dan perang Uhud itu. Termasuk perang Hunain. Siapa bersandar pada Allah walaupun sedikit. 313. Tapi sandarannya pada Allah. Wa ma romaita id romaita. Nah, sudah mengembalikan sifat Allah pada Allah di perang Badar. Menang. Itulah pada saat kau bersandar kepada Krishna. Wahai Pandawa. Cukup 5, kau menang. Tapi wahai Kurawa. Nah ini sekarang Mas Budi. Islam Nusantara ini udah Kurawa. Cirinya Kurawa apa? Cirinya Kurawa yang selalu dicari itu makhluknya. Tapi tidak mampu melihat Allah di sebalik yang nampak itu. Itu Kurawa. Makanya Kurawa pada saat datang ke Krishna yang diminta apa? Senjatanya Krishna dan harta pasukannya Krishna. Kurawa. Orang yang ibadah cari surga itu Kurawa. Orang yang sholat duha cari rezeki Kurawa. Orang yang takut neraka Kurawa. Bukan Allah yang takutinya neraka. Bukan Allah yang takutinya miskin. Itulah kenapa innama yakhshallaha min ibadil yakhshallaha. Allah mau kata innama. Sahabat, ya. Marilah
mari sebagai penghujung dari Abah adalah bahwa marilah kita pahami kenapa surat Al-Nasr, Al-Insyirah itu sebetulnya adalah bukan hanya membaca surat Al-Insyirahnya, tapi surat Al-Insyirah ini asbabun nuzulnya. Karena Islam itu dihina karena miskin. Ya, karena miskin. Dan disinilah kenapa alam nasroh laka sodok menggunakan a'lanya itu istifham. Tapi sifatnya takriri. Karena supaya kamu bukan dada kamu. Maka Allah seolah-olah memberikan pengajaran di sini kepada siapapun kita. Yang sudah dibuka dadanya, dibelah dadanya. Keakuannya, egonya, bersihkan sifat merasa tadi. Mengaku-ngaku sifat Tuhan. Yang bukan sifat dirinya. Tadi. Alam nasrah laka sodro. Laka. Lamnya menunjukkan adalah milik laka. Siapa dadamu itu? Dadamu atau dada Muhammad? Sodro adalah merupakan objek maf'ul. Merupakan mudhof ilaih. Siapa sandaran kamu itu? Nah inilah. Ini kan dada ilmu gua apa? Nah inilah. Orang-orang yang maka tadi. Barulah fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Ada fa. Ada harfu istinafin. Ada harfu taukidin. Kenapa ada harfu taukidin? Karena di situ ada kata isim inna. Ada orang nggak percaya pada tadi. Ini sekarang nih orang Islam nggak percaya. Tuhan itu kaya. Tuhan itu gagah. Tuhan itu hebat. Maka di sini kan fa inna ma'al usri yusra. Kalau ada di kamu sisi kamu, pasti kamu itu adalah ada usri. Tapi pada sisi Allah pasti yusran. Maka di sini ada dua isim ma'rifat, ada dua isim nakirah. Pada saat dua isim ma'rifat bersatu adalah isim ma'rifat, ya. Adalah di dalam apa namanya kata, maka berarti usrun, ya, itu sama dengan yusrun. Usrun dan yusrun dua isim ma'rifat. Berarti kalau dua isim ma'rifat berarti ada sebenarnya hanya satu masalah dalam hidupmu. Tapi pada saat Allah menggunakan kata itu malah justru menggunakan isim nakirah. Berarti dalam satu kesulitan itu sebenarnya ada kemudahan. Cuma syaratnya dada siapa. Maka itulah di sini kaukabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Nah, sajaratin mubarakah di sini. Maka tadi orang yang subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna tuh. Sudah ada keberkahan di dadanya. Barokna haulahu. Linuriyahu. Akan diperlihatkan kepada dia. Ternyata barjah kelihatan ya. Ternyata siksa kubur itu kelihatan ya. Ada kemarin yang datang ke Abah itu yang sedang siksa kubur. Tadi semua. Bah, tulungan bah. Nges eueuh keur obat-obat aja. Orang sedang siksa kubur. Kamu ngerti kuburannya tanah melur. Kenapa dia bisa begitu? Kamu sekarang menyaksikan banyak perempuan-perempuan membuang bayi, melahirkan pinggir jalan dibuang ke sampah. Apakah kamu kira itu adalah bukan perbuatan si bayi itu sebelumnya? Bukankah itu siksa kubur kepada si bayi itu? Belum aja hidup sudah di tempat sampah. Belum aja hidup sudah di kantong kresek ditaruh di halaman orang. Kamu nggak sadar bahwa Tuhan akan membalas, membangkitkan kembali di tempat yang sama kamu lahir. Baca bagi kalian yang surat Al-Hajj ayat 5. Tuhan mengembalikan kalian. Untuk apa? Baca juga surat Yunus ayat 4. Bagaimana? Ilaihi marji'ukum jami'an. Semuanya itu. Tapi kalau tidak kata Allah. Sumayu idu. Aku ulang.
Kenapa diulang liyazia? Untuk menerima balasan tuh bayi-bayi yang dilahirkan di pinggir sungai, yang dibuang di kantongin. Itu bisa jadi itu adalah SIM card-nya, SIM card yang dari orang kaya dimasukkan dengan penuh kehinaan. Jadi kalau begitu siapa yang menantang neraka itu? Diri kita. Sampai mampusnya itu SIM card-nya sadar pada diri. Akhirnya dikasih casing, begitu lahir ke dunia saja udah di tempat sampah. Karena kamu tuh nggak ngerti bahwa segala kejadian ini kayaknya kayak perbuatan makhluk, inilah yang sudah menyedihkan di Islam itu. Maka kamu saksikan ada di luar negeri mutilasi apa semua. Cuma di sini. Ya. Walaupun ada itu udah geger dunia itu kalau ada satu mutilasi saja geger. Karena orang barat boro-boro bunuh nyincang orang. Orang nangkap belut aja nggak berani. Kamu misalnya ngapirkin aja tadi. Itulah Pak, di sini ada harfu istinafin, adalah huruf permulaan. Inna harfu taukidin, untuk menguatkan. Karena ada orang yang nggak percaya dengan berita bahwa sesungguhnya di sebalik kesulitan itu ada dua kemudahan. Tadi semua. Malah kita terjebak. Orang air udah keruh dikocok terus. Lapor, aduh saya ini orang susah, saya ini orang susah, saya ini orang susah, saya ini orang miskin, tolongin. Muncullah korban-korban judi online. Semuanya. Ma di sini adalah Fa inna ma'a adalah dorof. Dorof itu dorof umakanin. Jadi semua. Inna artinya bersama. Ya. Artinya bersama kesulitan itu ada dua kemudahan. Karena dua isim ma'rifat menjadi satu. Dua isim nakiroh adalah menjadi dua solusi pada kita. Silahkan kamu pakai solusi yang mana. Tadi semua. Ya. Ma'al usri adalah mudhaf ilaih. Yusron isim inna muakhar. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka usri adalah kesulitan, yusron adalah kemudahan. Berarti ayat ini menjelaskan sungguh ada inna, ada orang yang tidak percaya. Sehingga dia harus dengan tadi, hanya dengan ceramah saya cari duit. Hanya dengan jual agama saya cari duit. Padahal Imam Subki, Imam Mawardi, ulama-ulama kita dulu, penjual kelontong, Imam Syekh Botani, ahli pertanian, Ibnu Sina, ahli dokter, Al-Kindi, Ibnu Rus. Ini jadi tukang ustad. Nggak ada kayaknya tukang pacul. Kalau nggak nyangkul, nggak mangan. Tukang ustad, tukang kiai, tukang. Kalau udah tukang itu pasti. Ya. Maaf. Karena kalau nggak begini, memang pahit patrowali itu. Tapi kalau nggak begini, kapan kita akan bangkit? Masalahnya, kata Imam Ghazali, kalau seandainya rakyat itu sudah rusak, pasti umarohnya itu rusak. Nah hari ini kalian lihat, umarohnya rusak. Kata Imam Ghazali, kalau umarohnya rusak, siapa yang rusak? Ulama. Berarti kerusakan masyarakat, saling membunuh masyarakat, musyrik masyarakat, masuk judi online masyarakat, saling mengkafirkan masyarakat. Karena ulamanya rusak. Dan itu sudah terbukti. 1.800 kasus Indonesia, pesantren, kiainya, didurin santri. Guru ngaji, didurin yang dididiknya. Guru-guru sekolah. Menteri agamanya dibui. Terus mengikut siapa kita ini? Kapan kita mau kiamat? Kiamat dia kehancuran lagi. Harusnya kiam itu adalah qiyamul lail, berdiri di waktu malam. Kamu hanya akan bisa berdiri kalau kamu lail. Lail itu mati. Kamu hanya hidup kalau lail. Maka subhanallah di asra bi lailan. Menggunakan isim nakiroh lagi. Kan kita nggak tahu ngajinya Mas Budi, nggak tahu nih orang kadang. Kiai juga. Kenapa?
Kenapa mereka itu nggak bisa memahami? Karena tadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kenapa ditutup oleh Allah hatinya? Karena dia tertutup kepada Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hatinya ada penyakit. Ini persoalan. Sehingga ada kiai yang datang ke Abah. Apakah ini ayat Quran, Bah? Ya Allah, ya Karim. Apa wa makana sholat itu Quran? Saya bilang, kiai udah pernah berapa kali lewat tafsir. Udah belasan. Tapi saya nggak. Nah itulah. Berarti Tuhan menutup panjenengan dari ayat ini. Itulah yang menunjukkan hidayah itu milik Allah. Selama kamu menganggap kamu bisa memberi hidayah. Selama menganggap Muhammad itu bisa memberikan syafaat. Nah disinilah. Karena baginda Nabi sendiri mengatakan. Dia adalah seorang hamba. Pahami. Ya. Jangan salah menafsirkan. Tadi semua. Tempatkan beliau pada tempatnya. Beliau adalah sebagai Muhammad, derajat, pangkat untuk kita mencontoh akhlaknya.